Tak hilang akal, Risa mencari-cari informasi tentang Rehan dan berani mendatangi rumah Rehan di Bandung. Tanpa mengenal malu, Risa mengutarakan niatnya pada Iis yang kebetulan menerima kedatangan Risa waktu itu. Dengan senang hati, Iis membantu Risa agar Rehan mau menikah dengannya. Iis merasa jika Risa susuk perempuan yang cocok bersanding dengan putrinya. Berasal dari keluarga kaya dan lulusan perguruan tinggi bergengsi. Terpaksa Rehan menerima pernikahan dengan Risa karena ia sudah gagal mencari di mana keberadaan Karin selama ini. Jam makan kantor, Karin sudah menyiapkan makan siang untuk suaminya yang dipesannya melalui aplikasi pesan antar. Kali ini Karin memesan masakan Padang seperti rendang, jengkol balado, sambal hijau, dan hingga sayur nangka sudah tersedia dengan sempurna di atas meja ruangan pimpinan. "Kamu pesan sebanyak ini, yakin mau habis?" tanya Alvin yang yakin pada dirinya istrinya. Lebih tepatnya Karin memesannya juga untuk Farel agar makan bersama-sama. Tapi ternyata Farel sedang bertugas menggantikan Alvin bertemu dengan kliennya dari pagi. "Yakinlah mas, aku tidak diet jadi bebas makan apa saja." "Mas gak keberatan kan kalau aku gendutan? Kenapa harus masalah? Aku mencintai kamu apa adanya, bukan melihat dari fisik." Seloroh Alvin berbicara dengan mimik serius. "Aku percaya, malah percaya banget. Jadi jangan menatapku seperti itu, bisa meleleh aku." Giliran Alvin yang tertawa menanggapi tingkah istrinya. Wajah istrinya berubah jadi merona. Alvin menggulung tangan ke meja panjangnya jadi sebatas siku saat akan mulai menyantap hidangan di depannya. Dengan lahapnya ia makan, malah ia sendiri yang menghabiskan lebih dari setengah makanan, sampai perutnya terasa begah saking kenyangnya. Terlihat dalam pikiran Karin ingin tampil memukau dengan pakaian bagus untuk acara nanti malam. Tidak ada salahnya, ia hanya tidak mau dianggap perempuan rendahan di mata Iis. Kini ia adalah seorang menantu keluarga kaya, keluarga Syahputra. "Astagfirullahaladzim," ucapnya pelan namun masih bisa terdengar jelas. "Kenapa?" "Istighfar, kamu lihat hantu." "Apa sih mas, enggak lah, hantu dari mana?" "Itu tadi kamu ngucap istighfar." "Aku hanya mikir mas, apa pantas aku sombong dengan kekayaan kamu?" "Rasanya aku sombong jika ingin tampil lebih di hadapan orang lain." Tatapannya kosong ke depan dinding. "Kenapa tiba-tiba berpikir seperti itu? Kamu tidak sombong karena kamu memang punya. Hartaku itu punyamu juga. Kamu berhak atas semuanya kecuali jika kamu tidak mampu. Tapi ingin tampil seperti orang berada itu yang salah." "Jadi aku gak sombong ya mas? Jika aku beli baju bagus untuk acara nanti malam, aku pengen beli baju buat acara keluarga nanti malam mas. Jarang-jarang kan kita ngumpul-ngumpul kayak gitu." Rengeknya seolah sedang bermanja-manja. Alvin tidak berpikiran lebih, ia hanya berpikir jika keinginan Karin itu wajar sebagai perempuan. Tidak mengira jika Karin mau dianggap remeh lagi oleh Iis dan seorang lain. "Kamu kan udah dikasih kartu, pakai aja buat belanja semua keinginan kamu. Aku nggak masalah, malah senang kamu bisa pakai. Makasih ya mas sudah membebaskanku memakai semua fasilitas yang kamu berikan. Entahlah tanpa kamu apalah, aku ini hanyalah remahan, rengenan." Mungkin, kekeh Karin. Alvin sampai terbahak-bahak mendengar perkataan Karin terakhir. "Dasar kamu ini, bisa-bisanya bercanda kayak gitu. Malam-malam, beberapa orang suruhan Iis sedang memastikan jika ballroom hotel tempat akan diadakan gelaran upacara sakral pernikahan anaknya telah benar-benar siap tanpa adanya kendala sedikit pun. Kehati-hatian boleh saja, Iis tidak bisa sepenuhnya mempercayai pihak WO untuk persiapan pernikahan. Kicauan burung saling bersahutan mengalun merdu di pagi hari. Alvin sedang membersihkan dirinya di kamar mandi bergantian dengan Karin yang sudah terlebih dahulu selesai. Di kamar depan, Rehan sedang di make up ala pengantin pria lengkap basket modern adat Sunda berwarna putih untuk akad nikah. Kebanyakan calon pengantin akan merasakan berdebar karena menyambut hari bahagianya. Rehan justru berdebar tak yakin dengan pilihan saat ini. Ia tak bisa melangkah mundur lagi, semuanya sudah di depan mata. Ada apa dengan dirinya? Rahmat telah bersikap mengenakan kebaya modern berobat berwarna gold. Dengan rambut sanggulnya ia mengipasi dirinya seolah sedang merasa kepanasan. Sementara Angelia dan Karin tengah bersiap menunggu giliran untuk make up sebagai
keluarga pengantin, mertua dan menantu itu sebegitu kompak tampil ningrat dengan kebaya warna gold yang dipenuhi penyet motif bunga berpadu rok batik. Tak lupa sanggul yang selalu konsisten setiap acara. Alvin, Rehan, dan Chandra tampak sangat gagah berpose bersama sebelum berangkat menuju hotel. Baik keluarga inti maupun keluarga besar pengantin berangkat beriringan bersama. Kemeriahan suasana pesta pernikahan adat Sunda begitu kental terasa. Semua tamu undangan dari masing-masing kedua mempelai telah memenuhi ballroom. Keluarga besar telah menempati tempat khusus yang telah disediakan. Kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan telah duduk bersama untuk memulai proses hikmat. Dengan satu tarikan napas, Rehan berhasil menjadikan Risa sebagai istrinya saat ini. Acara ijab kabul sudah selesai. Kedua pengantin telah berganti pakaian untuk acara selanjutnya, yaitu ramah tamah. Senyum bahagia mengembang di wajah cantik Risa, tapi tak begitu dengan Rehan. Ia mencari-cari di mana keberadaan Karin. Sosok yang dicari malah sedang bergelut manja di puncak sang suami. Kebersamaan Alvin dan Karin sungguh membuat siapapun orang yang melihatnya akan merasa iri. Ponselnya berbunyi begitu nyaring di kamar hotel Presiden Suite. Pasangan pengantin itu menghabiskan malam pertama mereka. Rehan mengambil ponselnya di atas nakas dan menjawabnya sambil menatap keluar jendela kamar. Rupanya asistennya mengabari jika dirinya tidak bisa mengambil cuti lama-lama dikarenakan harus segera bertolak secepatnya ke Singapura. Menanggapi hal itu, Risa justru senang. Sekalian bisa libur honeymoon dan dia ikut. Ya, walaupun negara tetangga tak apa, yang penting berdua. Rehan tak langsung menanggapi permintaan Risa. Ia masih berpikir bagaimana bisa Risa ikut dirinya di saat ia bekerja. Pergi saja sayang, aku akan ikut denganmu, jangan khawatir. Tanpa ada rasa canggung, Risa mendekap punggung telanjang Rehan dari belakang. Sejujurnya Rehan merasa risih, belum terbiasa dengan aktivitas mereka saat ini. Mandilah dulu, aku akan memikirkannya nanti, ucap Rehan datar. Di sebelah kamar Rehan ternyata Alvin dan Karin juga menginap di hotel yang sama. Angelia telah membooking satu kamar lagi kemarin malam untuk anak dan menantunya. Siapa tahu pulang dari hotel menantunya itu membawa kabar bahagia untuk keluarga besarnya. Setelah turun dari kamar hotel tanpa sengaja, Rehan dan Risa bertemu dengan Alvin dan Karin di lobi. Pasangan pengantin baru itu sedikit terkejut pagi-pagi bisa bertemu lagi. Loh, Mas Alvin nginap di sini juga? Tanya Risa seolah sudah sangat akrab dengan saudara suaminya itu. Ah iya, ibu ngelarang kami pulang kemarin dan hanya menitipkan tas berisi pakaian ganti. Hehe, jawab Karin menimpali pertanyaan Risa. Oh begitu ya, ujar Risa dengan wajah tak senang pada Karin. Seolah ada jarak yang membentang di antara mereka. Karin hanya menanggapinya dengan cuek tanpa ada beban sama sekali. Kalian masih sama? Kalian masih lama di sini? Apa langsung pulang? Kita langsung pulang, kami berencana mau langsung ke Bandung. Sepupunya Karin mau menikah, jadi kami berencana berangkat pagi ini juga, kata Alvin menjelaskan. Kami juga akan berangkat nanti sore Singapura. Mas Rehan ada kerjaan mendadak. Ya udah deh, kita honeymoonnya sekalian aja di sana. Kapan lagi kami berdua punya waktu buat pergi sama-sama? Iya kan sayang? Resa bergelayut manja di pundak sang suami, seolah dirinya sedang menunjukkan kemesraan mereka di depan umum, terutama di depan Karin. Lumrahnya pasangan pengantin baru, apalagi awalnya karena perjodohan, akan merasa risih bahkan canggung untuk pertama kali bersikap berlebihan seperti itu di depan orang lain. Tapi itu tidak berlaku bagi Risa. Jangan harap kamu masih bisa deketin suamiku lagi, perempuan miskin. Mas, kita langsung berangkat saja ya. Aku pengen cepat-cepat makan surabi di Bandung. Udah ngiler banget, pinta Karin memelas yang dimintai, malah tergeli-geli dengan sikap manja sang istri. Bikin gemas. Idih, makan surabi aja mesti ke Bandung, dasar kampungan. Lidah orang miskin memang gitu, cih, amit-amit deh. Ya udahan, kami berangkat duluan ya. Hepan buat honeymoonnya. Denteng, bawa kabar baik ya, ucap Alvin menepuk pundak Rehan. Setelah itu mereka bersalaman, begitu juga dengan Karin. Sepeninggalannya pasangan Alvin dan tak segan tangan Risa yang masih merangkul pundak suaminya langsung ditepis Rehan. Tidak dapat menangkap aura ketidaksukaan Risa pada Karin. Pikirannya berkelana pada Iis. Mungkinkah ibunya sudah menceritakan masa lalu antara dirinya dengan Karin? Tak ingin sedikit pun sampai Risa berani mengganggu istri saudaranya itu. Jangan setelah turun dari mobil, Rehan bisa memasang wajah cemberutnya tentang kejadian di hotel tadi. Ia merasa tersinggung saat tangannya ditepis begitu saja.
Rahma menyambut kedatangan pasangan pengantin baru itu kembali ke kediaman Syaputra. Dirinya dapat menangkap ada yang tidak beres dengan keduanya. Loh, kok sepagi ini sudah pulang? Kalian tidak berencana untuk menambah 1 atau 2 hari lagi? Atau bulan madu? Tanya Iis begitu antusias. Kami akan berangkat ke Singapura sore ini. Ada kerjaan mendadak mah. Sekalian Risa ingin liburan, jawab Putra Rehan sambil menatap Risa. Iya mah, kami akan ke Singapura sekalian bulan madu, timpal Risa menegaskan kata-kata terakhirnya. Ah, senangnya, tak apa mungkin lain waktu kalian punya waktu lagi untuk bulan madu yang sesungguhnya. Mari kita masuk, Mama sudah siapkan makanan banyak sekali. Ayo, ajak Iis menggandeng tangan menantunya kesayangannya itu.